Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ketika Maria dan Yusuf bertunangan, ya tiba-tiba Maria ini mengandung, saudara. Saya yakin bukan sesuatu yang mudah buat Maria, di mana dia masih perawan dan dia belum pernah disentuh, tetapi tiba-tiba dia hamil, mengandung. Adalah sebuah pergumulan bagaimana dia memikirkan untuk nanti dia kasih tahu ke Yusuf, ya. Ya, seringkali kita itu mendengar khotbah-khotbah tentang Natal, ya kita jarang membahas tentang dua tokoh yang sangat berperan penting di dalam peristiwa kelahiran Kristus ke dalam dunia, yaitu Maria dan Yusuf. Dibutuhkan sebuah harga yang luar biasa ketika Yesus akan lahir ke dalam dunia. Yang pertama adalah Maria. Dia harus mengalami sesuatu yang tidak mudah bagi dia. Tetapi kita percaya orang yang terus berjalan bersama Tuhan, yang menggenapi rencana Tuhan atas kehidupannya, maka Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lalu ayat yang ke-19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita juga bisa melihat dilema yang dialami oleh Yusuf sebagai seorang suami ketika mengetahui bahwa istrinya sudah mengandung sejak mereka masih bertunangan sementara dia tidak pernah menyentuhnya. Bukan sebuah pergumulan yang mudah. Saya mencoba bertanya kepada beberapa bapak-bapak saudara. Mungkin juga bapak-bapak yang menyaksikan ini malam hari ini bisa merenung sejenak. Kalau kira-kira saudara bertunangan dengan seorang wanita dan saudara belum pernah menjamah wanita itu. Ya tiba-tiba dia hamil tetapi saudara sudah terlanjur menikahinya. Ya, apa yang akan bapak-bapak lakukan ya? Saya menyurvei ini semua berkata ceraikanmu, ceraikan. Ya kenapa? Itu kan sama saja dengan menipu. Orang gak pernah disentuh tiba-tiba hamil. Saya percaya ini juga menjadi sebuah dilema bagi Yusuf yang sangat luar biasa. Kenapa? Di satu sisi Yusuf itu mencintai Maria. Tetapi di sisi yang lain dia juga punya harga diri ketika dia tahu Maria tunangannya sudah mengandung. Itu bukan sebuah pergumulan yang mudah, ya. Dan saya yakin Yusuf juga galau dengan hal itu. Mereka berdua-duanya ini galau. Maria bingung mau menjelaskan kepada Yusuf seperti apa. Yusuf juga sudah berniat untuk menceraikan Maria karena dia kecewa. Saudara, kita melihat dua tokoh yang sangat berperan dalam kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya, dari kisah mereka berdua ini kita bisa menarik sebuah nilai bahwa ketika Yesus memang hadir dalam hidup kita seringkali ada pergumulan yang harus kita alami, ya. Ketika Yesus pertama kali dalam hidup kita hadir, memang ada pergumulan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani, terutama melawan apa? Kedagingan, ya, harga diri, ada daging yang harus dimatikan dan ini terjadi. Tapi saya percaya Maria dan Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mereka takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang akan turut bekerja untuk kebaikan mereka. Saudara, jika kita menjadi orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita nggak usah berpikir bagaimana cara kita dengan kekuatan untuk menyelesaikan semua perkara yang ada di sekeliling kita. Bagian kita itu cukup mempercayakannya kepada Tuhan. Kita percaya firman-Nya berkata dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mengalami sebuah pergumulan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-20 berkata, jadi Yusuf ini diam-diam sudah mau berniat menceraikan Maria karena dia kecewa, dia merasa tertipu kenapa Maria sudah mengandung sementara dia belum pernah menyentuhnya. Ayat 20 berkata, tetapi ketika ia sedang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Saudara perhatikan, ketika kita itu sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita, mungkin tantangannya banyak, mungkin persoalannya banyak, tetapi percayalah Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Ya, sesuatu yang rumit tadinya dengan cara Tuhan, akhirnya ketika Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, Tuhan datang dengan menampakkan malaikat di dalam mimpinya Yusuf dan berkata, dan saya percaya saudara, kalau Yusuf bukan orang yang diurapi Tuhan dan takut akan Tuhan, ya dia mungkin tidak bisa menerima mimpi itu. Tetapi karena dia juga adalah orang yang takut Tuhan, berjalan dalam rencana dan menggenapi kehendak Tuhan, maka dia mempercayai apa yang Tuhan sampaikan. Ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini yang pertama itu apa saudara? Di sini dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengapa Yesus harus datang dan turun ke dalam dunia? Persoalannya hanya satu, karena dia ingin menyelesaikan dosa saudara dan saya. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Kenapa? Alkitab berkata hukum dosa ialah maut. Barang siapa yang sudah jatuh ke dalam dosa, melakukan dosa, maka upah dosa ialah maut. Dan orang yang hidup di dalam dosa pasti binasa. Kalau kita bicara tentang kebinasaan bukan berbicara tentang kematian. Karena orang yang ada dalam Kristus kita semua juga akan mati. Tetapi kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena orang yang ada dalam Kristus bagi dia mati adalah sebuah keuntungan. Karena kita hidup dalam kekekalan. Tapi bagi mereka yang berada di luar Kristus, yang belum menerima pengampunan dosa, maka mereka akan menemukan kebinasaan kekal. Yesus datang tujuannya yang pertama dalam dunia ini untuk apa? Karena ia ingin menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, mengapa dosa itu begitu penting bagi Kristus untuk menebus kita dari dosa? Karena saudara, kita tahu bersama pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup bergaul dengan manusia. Dia ingin hidup berhubungan intim dengan manusia. Tetapi saudara, akibat dosa, upah dosa ialah maut, dan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Sejak Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden, akhirnya mereka jauh dari Tuhan, terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang selalu rindu untuk terus mendekatkan dirinya dengan manusia. Ya, dan Tuhan harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Kenapa saudara? Karena dosa itu ialah satu-satunya hal yang dapat merusak hubungan manusia dengan Tuhan ialah dosa. Dosalah yang telah menghancurkan hubungan Tuhan dengan manusia. Dosalah yang telah menghancurkan ciptaan dan gambar Allah yang sempurna dalam hidup manusia. Karena itu Yesus perlu turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Waktu kita mengerti kebenaran ini, mari kita mulai berpikir saudara. Mari kita mulai menanggapi dan meresponi pesan Natal hari ini. Untuk apa Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Untuk membereskan semua upah dosa atas hidup kita. Yesus datang untuk membebaskan kita dari setiap ikatan dosa kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya terputus bisa kembali diperdamaikan. Yang pertama makna Natal adalah Yesus datang untuk membereskan dosa saudara dan saya. Karena itu saudara, mari, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup sampai di penghujung tahun ini, bahkan tinggal beberapa hari lagi kita akan segera memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa saudara supaya benar-benar Tuhan membereskan dan melepaskan kita dari semua ikatan dosa kita. Biarlah kita mau sungguh-sungguh berdoa, biarlah kita mau sungguh-sungguh berserah dan meminta kepada Tuhan agar kita dilepaskan, agar kita dimerdekakan. Kenapa saudara? Tuhan tahu
Manusia yang terus hidup terikat di dalam dosa, dia tidak akan pernah mungkin bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga menjadi pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Karena itu saya selalu berkata, orang yang paling berbahagia di dunia ini bukanlah orang kaya. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang yang sukses secara duniawi. Tapi orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan. Yang hidupnya dibebaskan dari semua ikatan dosa. Dia hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara? Kita membutuhkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terutama di masa-masa goncangan seperti ini. Kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan damai sejahteranya lebih dari segala-galanya. Yesus datang ke dalam dunia yang pertama untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Sebab upah dosa ialah kebinasaan. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dan karena itu dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara, kita mau terus sama-sama meminta kepada Tuhan agar Tuhan itu terus bekerja dalam hidup kita, agar Tuhan itu terus melakukan yang terbaik bagi kita, agar Tuhan itu terus menyertai kita. Cuma satu syaratnya, mari kita tinggalkan dosa. Kenapa saudara? Karena dosa juga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan seruanmu, tetapi dosamu itu yang menjadi penghambat yang baik daripadamu. Dosa menghambat berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan manusia. Di dalam kitab Yeremia, Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, ingatkanlah kembali kepada bangsa ini, kepada Yehuda dan Yerusalem, agar mereka kembali bertobat dan mendengarkan suaraku. Suruhlah mereka untuk mendengarkan perkataan-perkataanku. Mintalah mereka untuk kembali mendengarkan suaraku. Supaya apa kata Tuhan? Supaya aku dapat menggenapi setiap janjiku atas hidup mereka. Supaya aku dapat menggenapi setiap sumpah dan janji yang pernah aku ucapkan kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan berbicara lewat perantaraan Yeremia, sampaikan kepada bangsa ini. Suruh mereka bertobat untuk mendengarkan suaraku. Tinggalkan segala kejahatan mereka. Mengapa Yesus merasa begitu penting untuk turun dari sorga menyelamatkan saudara dan saya? Dia ingin menyelamatkan kita dari semua ikatan dosa-dosa kita, saudara. Kenapa? Karena dosa menghalangi janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Dosamu itu yang menjadi penghambat yang baik daripada hidupmu. Mungkin selama ini saudara merasa, kenapa hidup saya seperti ini Tuhan? Rasanya kenapa begini-begini saja? Kenapa hidup saya itu sepertinya ada dalam satu kesialan masuk kesialan yang lain? Saudara, mari kita introspeksi diri. Kita mau berkata, Tuhan, kalau masih ada hal yang tidak berkenan dalam hidupku, Tuhan bereskan Tuhan. Aku mau hidup di dalam perkenanan-Mu, aku mau hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Mari kita mengejar apa yang berkenan pada Tuhan, saudara. Kita ada di masa-masa pemurnian hari-hari ini. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Mari kita tinggalkan semua itu. Yang berikutnya dikatakan di sana ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih, hal itu harus terjadi supaya genap firman Tuhan. Ya, di mana dikatakan bahwa Mesias itu akan datang. Ya, anak itu akan lahir dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita.
Dari sejak zaman dahulu sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Yesus Kristus akan datang untuk apa? Untuk menyertai umatnya, saudara dan saya. Kalau hari ini engkau berpikir engkau rindu melihat penyertaan Tuhan atas hidupmu, maaf saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan terlebih rindu untuk menyertai saudara dan saya. Kalau hari ini mungkin kita berkata, Tuhan, aku tidak lagi merasakan penyertaan-Mu. Aku rindu Tuhan menyertai hidupku. Saya mau bilang Tuhan terlebih rindu untuk memberkati dan menyertai hidup kita. Tapi seringkali ada jarak antara kita dengan Tuhan. Hari-hari ini tidak ada lain yang kita butuhkan selain penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berbicara tentang mujizatnya, tentang berkatnya, tentang perlindungannya, tentang semua yang kita butuhkan di hidup ini. Dan Yesus datang untuk menyertai kita. Engkau akan dinamakan, dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Saudara, ketika Tuhan beserta dengan kita, maka dia Tuhan yang akan melakukan segala hal bahkan yang tidak masuk akal. Berapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang bersaksi kepada saya. Dia berkata, Bu Debbie, terima kasih. Ya, saya selama mulai pandemi terjadi di Indonesia, saya mengikuti channel YouTube Ibu dan saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan saya selalu setia mengikuti mesbah doa malam. Setelah pandemi terjadi, Bu, jujur pendapatan kami menurun, padahal saya harus membayar tagihan, cicilan dan lain sebagainya, kebutuhan sekolah dan semuanya. Ketika pandemi pertama terjadi, gaji suami saya dipotong dari perusahaan 30%, berikutnya lagi dipotong 50%. Sebelum dipotong aja udah kurang, Bu, apalagi dipotong semakin berkurang. Kami tidak tahu harus melakukan apa, Bu. Saya selalu pengen telepon ibu, tapi ibu selalu berkata, jangan telepon pendeta, jangan cari pendeta, cari Tuhan secara pribadi. Saya percaya ini adalah waktu-waktunya umat Tuhan mencari Tuhan secara pribadi. Jangan taruh imanmu kepada pendeta, taruh imanmu kepada Tuhan. Sebab tidak ada pendeta hebat yang bisa membuat saudara keluar dari persoalanmu, hanya Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Dia berkata akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Maka dia berkata, Bu, saya tadinya tidak pernah berpuasa. Saya mulai belajar untuk berpuasa. Saya mulai belajar untuk mencari Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Saya berlutut di kaki Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun, Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami mengandalkan keuangan kami. Tapi saat ini Tuhan, hanya Engkaulah sumber segala harapan dan yang kami andalkan. Kami bertobat Tuhan. Dan dia berkata, saudara, Tuhan, sekalipun Engkau tidak tolong aku, sekalipun Engkau tidak mendengarkan doaku, aku akan tetap menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Dan saudara percaya, saudara tahu iman yang seperti inilah yang Tuhan cari hari-hari ini. Saya berdoa supaya setiap saudara memiliki iman di atas rata-rata. Kita tidak bisa memiliki iman yang rata-rata seperti kebanyakan orang hari-hari ini. Kita harus punya iman di atas rata-rata, artinya apa? Kejar perkenanan Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika dia mulai merendahkan diri, berdoa, berpuasa, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tiba-tiba saudara, ada satu orang temannya yang datang kepada dia. Cara Tuhan itu selalu datang dengan tiba-tiba. Sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah engkau lihat dengan matamu. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau mencari dia. Dia bilang tiba-tiba ada temannya datang, temannya bilang, Bu, mau gak kita usaha yuk? Usaha apa? Kita beli ayam hidup, Bu. Lalu kita potong, kita jual. Modalnya berapa? 15 juta. Akhirnya mereka membeli ayam hidup. Ibu itu bilang, saya tanya keuntungannya berapa? 1 kilo ayam untungnya 1.000 rupiah. Itu dibagi 2, 500. Saudara, kita dengar kayak begitu mungkin kita ketawa ya. Hah, untung 1.000 dibagi 2, 500, kapan kayanya? Tapi Tuhan sanggup melipat gandakan yang kecil menjadi besar. Mereka melibatkan Tuhan. Dan kali ini benar-benar usaha itu dimulai dengan iman yang melibatkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan.
Hari pertama mereka bisa menjual 700 kilo ayam. Berarti keuntungannya 700.000 dibagi 2. Jadi berapa? 350 satu hari. Hari kedua mereka menjual 800 kilo. Naik jadi 400.000 keuntungan. Dalam waktu 2 minggu mereka mulai menjual 1 ton. 2 ton, bahkan 5 ton. Sekarang ada pemesan yang itu rutin setiap minggu pesan 1 ton. Saudara tahu, dia bilang, ibu, dalam waktu hanya beberapa waktu saja omsetnya menjadi 500 juta. Tidak ada yang mendugakan, saudara, di masa pandemi Tuhan bisa pelihara kita dengan cara apa saja. Tapi ini hanya terjadi bagi orang-orang yang mau masuk dalam dimensinya Tuhan dan menaikkan standar iman mereka. Yang tadinya tidak pernah berpuasa, mulai berpuasa. Saya mau bilang kepada semua saudara orang Kristen, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, amin. Jangan merasa kita sudah melayani, tapi imanmu hanya biasa-biasa saja. Tuhan cari orang yang standar imannya mau di-upgrade, saudara. Sebab Tuhan tidak bisa bekerja kalau standar imanmu hanya biasa-biasa saja. Ayo bayar harga, cari Tuhan, rendahkan diri di bawah kakinya. Bahkan apa, saudara? Mulai lakukan apa yang bahkan engkau tidak pernah lakukan, berpuasa. Di masa-masa seperti ini saya yakin ini adalah masa pemurnian. Semua akan dimurnikan, mulai dari hamba Tuhan, gereja, pendeta, pelayan Tuhan, kita semua harus dimurnikan. Dan pada akhirnya hanya orang-orang yang terus berpegang dan mengharapkan Tuhanlah yang akan melihat pembelaan Tuhan. Keadaan di sekeliling kita bukanlah sesuatu yang menentukan nilai hidup kita. Firman Tuhanlah yang menentukan nilai hidup kita. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Apakah engkau mau santai dengan imanmu, atau engkau mau mengejar Tuhan? Atau engkau mau mencari perkenanan itu, atau engkau mau sungguh-sungguh bayar harga, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saya telah banyak mendengar kesaksian orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Mereka melihat pemulihan, bahkan di masa pandemi Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan akan menyatakan perbedaan loh antara orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Mari saya mau mengajak saudara semua untuk kita merenungkan firman ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar boleh membawa kita kepada takut akan Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh percaya. Engkau yang menguatkan kami untuk bertahan. Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan bahkan yang tidak pernah kami pikirkan. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Mari angkat imanmu, saudara. Percayalah. Dia berkata, aku Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidupmu. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, aku tidak lagi bisa merasakan penyertaan-Mu hari-hari ini. Mungkin karena begitu beratnya tekanan. Engkau berkata, Tuhan, Engkau terasa begitu jauh bagi kami. Dengar baik, saudara. Dia Tuhan yang terlebih rindu untuk menyertai. Sejak awal nubuatan para nabi berkata, Dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mari malam hari ini kita mau berkata, Tuhan, kalau ada hal-hal yang merintangi untuk Engkau menyertai hidupku, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa.
Bawa kami untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Bawa kami untuk sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan-Mu. Bawa kami untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa Natal itu adalah Engkau datang ke dalam dunia untuk menyertai kami umat, membereskan kami dari ikatan-ikatan dosa, memutuskan upah dosa, yaitu maut atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau menyatakan penyertaan-Mu secara sempurna. Sertai umat-Mu yang mau sungguh-sungguh berbalik dan mencari Engkau, merendahkan diri, membayar harga untuk sungguh-sungguh mengejar perkenanan-Mu. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Engkau sanggup melakukannya bagi kami, sebab kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Bahkan malam ini kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom buat Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Ampuni bangsa kami, biar damai Natal boleh dialami oleh bangsa kami. Hujan pertobatan-Mu tercurah buat bangsa ini. Jauhkan bangsa kami dari kerusuhan, kekacauan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Bapa, biar kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari demi hari. Terima kasih buat segala anugerah berkat-Mu atas hidup kami. Bahkan malam hari ini mari kita membuka hati dan tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan. Bahkan Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya, dan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.